Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ikhwani fillah, sahabat channel Sidangur TV yang saya cintai dan yang saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan jasmani dan rohani, kesehatan lahir dan batin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan kepada kita semua hamba yang takwa, yang selalu istiqamah dalam kebaikan, yang selalu taat terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah penutup para nabi yang akan memberikan syafaatul udma nanti yaumil qiyamah kepada kita semua. Dengan syarat selalulah kita membacakan solawat baginda kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal-minimalnya tuliskan solawat di dalam kolom komentar agar selalu channel ini mendapatkan kemanfaatan, agar selalu ada kebaikan-kebaikan di dalamnya dan selalu berkembang. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya ada 9 dosa besar istri pada suami bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan pernikahan sudah seharusnya dijalani dengan sebaik-baiknya, sebab termasuk sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga alangkah baiknya bila dilandasi syariat Islam. Salah satunya adalah istri yang berbakti kepada suami, karena suami adalah pintu surga bagi istri, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau saya boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada orang lain, niscaya aku perintahkan seorang istri bersujud kepada suaminya. Berbakti pada suami juga bertujuan agar istri terhindar dari dosa dan murka Allah Subhanahu wa taala, sebab ada beberapa tindakan-tindakan yang sering dianggap remeh padahal termasuk sebagai dosa besar bagi sang istri. Yang pertama, menentang perintah suami. Dalam rumah tangga sudah seharusnya istri menjalankan kewajibannya terhadap suami. Selain itu, istri juga harus menuruti perkataan suami, baik larangan atau permintaan tolong, selagi semuanya masih dalam hal kebaikan. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai berikut: seorang istri belum menunaikan hak Rabbnya sebelum dia menunaikan hak suaminya. Seandainya suami meminta pelayanan dirinya dalam kondisi dia di dapur, maka dia tidak diperkenankan untuk menolaknya. Yang kedua, menolak hubungan suami istri. Istri yang menolak ajakan suami berhubungan badan adalah kesalahan. Apabila seorang istri tidak ada uzur seperti haid dan sakit, kemudian menolak untuk berhubungan badan, maka dia telah melakukan kesalahan. Apabila istri sudah berturut-turut menolak ajakan suaminya, maka suami diperbolehkan memulangkan istrinya itu kepada orang tua sang istri. Yang ketiga, tidak menemani suami tidur dalam satu ranjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga waktu subuh. Jika istri ingin tidur sendirian atau ingin menemani anak-anaknya yang masih kecil, ia harus meminta izin terlebih dahulu dengan suaminya. Yang keempat, menuntut suami. Kewajiban suami adalah untuk mencari nafkah yang halal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Suami diwajibkan berikhtiar dalam mencari rezeki, dan Allah telah mengatur semua rezekinya baik sedikit maupun besar. Maka seorang istri diharamkan untuk menuntut berlebih kepada suaminya.
Yang kelima, menjerumuskan suami ke dalam hal yang dilarang Allah. Seorang istri yang menjerumuskan suami ke dalam hal-hal yang tidak benar dan tidak sesuai syariat Islam, ini akan mengantarkan mereka berdua ke neraka. Misalnya seorang istri menyuruh suaminya untuk berhutang dengan riba, seperti yang telah diketahui riba merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Dalam contoh lain, istri menyuruh suaminya untuk berbohong lalu menghasut suaminya untuk membenci orang tertentu dan sebagainya. Yang keenam, keluar dari rumah tanpa izin suami. Hukum istri keluar rumah tanpa seizin suami menurut syariat Islam ternyata tidak diperbolehkan. Terlebih jika dapat mendatangkan madarat, maka tindakan tersebut bisa digolongkan sebagai bentuk pembangkangan seorang istri terhadap suami atau nusyuz. Hukum istri meminta cerai pada dasarnya yang ketujuh adalah meminta cerai. Hukum istri meminta cerai pada dasarnya boleh, asal dengan syarat dan alasan yang jelas. Namun hukum istri meminta cerai adalah haram jika tanpa alasan syar'i. Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa saja perempuan yang menuntut cerai kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka diharamkan bau surga atas perempuan tersebut. Yang kedelapan, tidak merawat suami saat sakit. Saat suami sakit, konsekuensi logis yang kadang muncul, yakni selain merawat suami, pasti istri diuji terkait siapa yang bertanggung jawab selanjutnya mencari nafkah. Inilah yang terkadang memicu permasalahan. Apapun alasannya, kewajiban seorang istri yang terkait hubungan sah dan belum berpisah atau cerai adalah untuk saling menolong dan merawat. Konteks ini dibahas dalam ajaran fikih munakahat antara kewajiban dan hak suami istri, begitu juga sebaliknya. Yang kesembilan, mentaati perintah orang lain di dalam rumah tangga. Mentaati perintah orang lain di dalam rumah suami. Seorang istri tidak diperbolehkan mentaati perintah dari siapapun di dalam rumah suami. Satu-satunya orang yang harus dituruti oleh istri adalah suaminya. Pandangan ini tidak berlaku apabila suami menghendaki dan memperbolehkan istrinya melakukan yang diminta orang lain selama masih dalam hal baik. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah 9 dosa besar istri pada suami bisa mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah, jauhkanlah kita dari hal terkeji. Mudah-mudahan yang sudah bersuami istri, istrinya disolehkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.